time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat sore Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu, tapi saya sedikit merasa kurang baik. Oh ya, teman sekali ada yang mau datang menemui Ibu. Nah, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Ya baik Bu, pertama-tama perkenalkan nama saya Eca, Prodi Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2021. Ya, angkatan 2021, jadi sekarang sudah semester akhir ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu, nah Eca ini pulang dari mana? Sehingga datang menemui Ibu. Saya tadinya pulang bimbingan Bu. Pulang bimbingan Iya ya? Bu. Jadi sekarang itu masa-masa bimbingan. Iya betul sekali Bu. Nah, tadi Nak Eca bilang, Nak Eca sedang kabarnya tidak baik-baik saja. Ya, Ya betul Ibu. nah kenapa Nak Eca mau datang menemui Ibu? Pada saat ini saya menemui Ibu karena saya meminta bantuan kepada Ibu. Saya pengen curhat kepada Ibu tentang problem yang saya alami pada saat ini. Oh, jadi sekarang Nak Eca itu ada problem yang sedang dihadapi ya? Iya Bu. Jadi, apakah ada temannya yang menyarankan untuk bertemu dengan Ibu atau inisiatif sendiri? Sebenarnya inisiatif sendiri Bu, tapi ada juga teman dari luar yang mengajukan untuk bertemu dengan Ibu Fani. Oh iya, terima kasih atas kepercayaannya mau bertemu dengan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, apakah sebelumnya Eca pernah mengikuti bimbingan? Belum pernah Bu. Belum pernah mengikuti bimbingan? Iya Bu. Pernah mendengarkan kata konseling? Pernah. Pernah mengikuti konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah. Tapi pernah mendengarkan kata konseling? Pernah Bu. Iya, Ibu akan jelaskan sedikit terkait dengan konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu kegiatan di mana di dalam kegiatan itu kita akan bercerita. Nah, Esther sebagai konselingnya, dan Ibu sebagai konselornya yang akan membantu Eca untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ibu tidak akan membantu menyelesaikan, tapi Ibu akan memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi Eca, dan Eca sendiri yang akan memutuskan apakah melakukan saran-saran yang kita sampaikan dalam kegiatan konseling ini. Iya Bu. Paham? Sudah Bu. Yang kedua, di dalam kegiatan konseling itu ada asas-asas atau ada hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kegiatan konseling agar berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Eca tahu apa itu kerahasiaan kan? Tahu Bu. Eca pernah merahasiakan sesuatu? Sering Bu. Ya, di dalam kegiatan konseling itu asas kerahasiaan adalah di mana apa yang Eca sampaikan hari ini terkait dengan masalah yang dihadapi Eca itu akan menjadi rahasia di antara kita dan Tuhan. Dan Ibu akan menceritakannya ketika Eca mengizinkan Ibu untuk menceritakannya kepada orang lain. Yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Eca akan terbuka, menceritakan masalah mulai dari awal apa yang menyebabkan sampai Eca menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa Eca mengalami masalah itu. Yang ketiga yaitu ada asas kesukarelaan. Tadi Eca datang dengan sukarela menemui Ibu. Jadi Eca akan dengan sukarela menceritakan masalah yang dihadapi Eca. Eca akan sukarela menceritakan dan menjalankan saran-saran yang telah kita bahas hari ini, dan Ibu akan sukarela mendengarkan apa yang Eca sampaikan. Sudah paham? Sudah Bu. Sudah. Oke. Nah, karena Eca sudah paham soal konseling, apa tadi yang Ibu sampaikan tentang konseling? Ya, jadi konseling menurut saya itu saya sebenarnya saya terlalu kurang paham tentang konseling, tapi yang saya pahami inti dari konseling itu bisa membantu seseorang dalam menyelesaikan masalahnya Bu. Ya, membantu lewat memberikan saran-saran yang diberikan. Nah, apakah Eca akan bersedia mengikuti konseling ini hari ini atau tidak?
Siap Bu. Bersedia? Bersedia Bu. Bersedia menceritakan masalah? Bersedia Bu. Iya. Jadi Naeca akan sukarela menceritakan masalah yang dihadapi Naeca. Nah, Iya, Bu. sebelum kita lanjut, apakah Naeca membutuhkan waktu beberapa jam atau kita akan menyelesaikan sampai selesai kegiatan kita hari ini? Boleh selesaikan sampai selesai Bu. Kita akan bertemu sampai selesai. Iya Bu. Naeca sudah nyaman? Sudah Bu. Bagaimana? Apakah Naeca akan duduk di sini saja atau kita akan pindah ruangan? Di sini aja Bu. Ya, kita di sini saja. Naeca sudah tenang. Sudah Bu. Iya, kita santai saja. Jangan kaku. Anggap aja kita teman. Iya Bu. Nah, sebelum lanjut agar kita lebih fresh lagi untuk melakukan kegiatan konseling hari ini, mungkin lebih baik kalau kita berdoa ya. Iya Bu. Naeca Kristen kan, karena guru Iya, Bu. agama. Iya Bu. Iya, kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerjaan sorga, kami akan melakukan kegiatan konseling kami pada saat ini. Tuhan berkati dari awal hingga selesainya. Semoga problem masalah yang dia hadapi, Naeca boleh kami temukan solusinya, dan itu dapat membantu dia menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Ini mencari doa kami dalam namamu, kami berdoa. Amin. Oke. Sudah tenang, boleh Sudah, kita Bu. lanjutkan? Boleh Bu. Nah, tadi Naeca bilang kabarnya tidak baik-baik saja. Naeca baru pulang melakukan bimbingan. Nah, kalau begitu bolehkah Naeca ceritakan apa yang menjadi masalah Naeca? Iya. Sedikit saya bercerita Bu, saya kaitan dengan problem yang saya hadapi, khususnya pada saat ini, akhir-akhir ini saya melakukan bimbingan, ya, di mana saya melakukan bimbingan skripsi proposal saya, dan ketika saya melakukan bimbingan itu, saya merasa cemas karena di setiap kali saya bimbingan itu banyak sekali revisian, di mana revisian itu mulai dari penulisan, teori, dan lain sebagainya Bu. Oh, jadi sekarang itu Naeca sedang melakukan bimbingan. Ya, Dan yang membuat Naeca itu mengalami masalah atau tertekan itu karena Naeca mengalami problem terkait dengan banyaknya revisian dari dosen pembimbing dan dosen penguji ya. Apa yang ketika Naeca bertemu dengan dosen pembimbing, saat melakukan pengujian, apakah Naeca merasa takut? Kayak ada kadangkala takut, kadangkala juga tidak Bu. Waktu bertemu dengan dosen pembimbing, apa yang Naeca rasakan? Apakah Naeca merasa takut bertemu dengan dosen pembimbingnya? Ya, jadi mengapa saya katakan bahwa saya merasa takut menemui dosen pembimbing ketika saya melakukan bimbingan, karena dari awalnya revisian saya, ketika saya bimbingan ada saja revisi, dan di situ ketika saya pergi bimbingan lagi, saya merasa bahwa saya takut dimarahi oleh dosen pembimbing saya karena penulisan saya, skripsi saya yang banyak tiponya, penulisannya yang tidak rapi. Jadi saya merasa bahwa bagaimana supaya saya harus menulis skripsi saya ini dengan sempurna, dengan baik Bu. Jadi apa yang muncul dalam benak Naeca ketika ingin mengerjakan revisian itu? Apa yang muncul ketika mau mengerjakan revisian yang dilakukan? Ya, jadi yang muncul dalam benak saya ketika mengerjakan revisiannya itu, saya harus mengerjakan dengan baik, saya harus mengerjakan dengan sempurna. Akan tetapi jika hal itu muncul dalam pikiran saya langsung merasa cemas. Bagaimana saya mengerjakan revisian saya ini dengan sempurna. Jadi yang muncul dalam pikiran Naeca ketika mengerjakan revisian itu, Naeca berpikir bahwa saya harus mengerjakan revisian ini dengan sempurna. Ya, saya harus mengerjakan revisian ini dengan baik agar saya tidak gagal.
dan sering merasa cemas ya, Iya Bu. dan merasa takut ketika ingin mengerjakan revisian karena takut gagal. Iya Bu, gitu. Nah, jadi itu yang membuat Naeja merasa tertekan Iya. dan merasa cemas. Iya Bu. Ya, dari apa yang Naeja sampaikan tadi, kita akan selesaikan satu persatu. Mulai dari awalnya ketika Naeja mengerjakan revisian itu, Naeja kerjakan semuanya atau satu-satu? Kalau saya mengerjakan revisi Bu, saya mengerjakan dari poin ke poin yang bisa saya kerjakan dulu. Oke. Nah, awalnya tadi Naeja bilang bahwa Naeja itu harus mengerjakan revision ini dengan sempurna, harus membuat skripsi ini 100% sempurna kan? Iya Bu. Nah, apakah Naeja pernah membaca skripsi dari senior-seniornya? Apakah skripsi yang dibuat oleh senior-senior itu sudah 100% sempurna? Belum Bu. Kenapa saya katakan belum sempurna? Karena di akhir-akhir ini saya melakukan penulisan proposal skripsi. Saya seringkali ke perpustakaan membaca beberapa referensi skripsi senior-senior yang telah selesai. Di situ saya menemukan beberapa skripsi yang saya baca, di dalamnya itu masih banyak penulisan yang masih salah, penulisan yang kurang atau kelebihan hurufnya Bu. Jadi itu yang seringkali dikatakan oleh dosen bahwa kamu banyak tiponya, jadi kamu harus perbaiki ini. Jadi di situ saya merasa bahwa oh harus sempurna, iya harus sempurna. Tapi setelah saya membaca beberapa skripsi dan saya menemukan hal-hal tersebut, saya merasa bahwa oh ternyata di setiap penulisan itu manusia tidak bisa sempurna dalam menyelesaikan skripsinya Bu. Iya. Nah, Naeja itu sudah mengetahui bahwa tidak ada kesempurnaan selain yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, yang harus Naeja lakukan itu, jangan Naeja berpikir bahwa apakah saya akan mengerjakan skripsi ini dengan 100%. Tapi Naeja harus apa? Seharusnya saya harus berpikir optimis Bu, bahwa saya dalam menyelesaikan skripsi ini saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, Naeja harus berpikir bahwa saya akan mengerjakan skripsi saya dengan baik dan saya akan mengerjakan skripsi saya semampu saya. Saya tidak boleh memaksakan diri untuk mengerjakan skripsi ini dengan sempurna. Ya, apakah Naeja bisa mengubah pola pikir bahwa kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan dan saya tidak akan mengerjakan skripsi ini 100% sempurna, tapi saya akan berusaha mengerjakan skripsi ini semampu saya. Ya Bu, bisa. Ya, bisa? Bisa Bu. Nah, yang kedua tadi yang Naeja sampaikan bahwa Naeja akan merasa gagal, Naeja tidak mampu. Ya Bu. Iya. Apakah selama ini Naeja pernah gagal? Kalau dibilang soal gagal Bu, mungkin pernah, tapi dalam melalui kegagalan itu saya mendapat pikiran yang lebih optimis lagi Bu, bahwa melalui kegagalan ini saya bisa jadikan pengalaman untuk menjadi yang lebih baik lagi Bu. Iya. Apakah Naeja pernah mengerjakan sesuatu yang menurut Naeja itu tidak mampu? Pernah. Ya, Tapi Naeja melaluinya itu dengan baik atau melewati banyak pergumulan? saya lewati dengan baik Bu, karena saya selalu terbawa dengan pikiran yang optimis. Buktinya Bu, pertamanya saya melakukan kuliah di sini setelah mendengar cerita bahwa skripsi itu susah, tapi saya berpikir bahwa saya bisa, dan buktinya Bu, saya sudah melalui berbagai rintangan sampai di tahap ini Bu. Iya betul. Bahwa sebenarnya itu kita akan merasakan kegagalan dalam diri kita akan merasa tidak mampu. Nah itu akan sering muncul. Namun satu yang harus Naeja ingat bahwa
saya sudah melewati banyak tahap. Nah, Eca sudah mulai dari awal. Nah, Eca telah melakukan perkuliahan, maka mengerjakan tugas-tugas yang sulit. Bahkan Nah, Eca pernah melakukan kegiatan praktek di lapangan kan? Iya, pernah. Iya. Nah, Eca pernah melakukan hal itu. Jadi Nah, Eca harus berpikir dong, saya telah melewati banyak rintangan. Masa skripsi ini saya akan berhenti sampai di sini? Kalau saya mampu melewati yang lalu, mungkin saya juga harus melewati yang ini. Saya berani memulai, berarti saya harus berani mengakhiri. Bersiap karena Eca berpikir optimis. Bersiap, Bu. Iya, jadi Nah Eca jangan pernah merasakan bahwa saya tidak mampu. Nah Eca harus mengatakan bahwa orang lain bisa, jadi saya juga harus bisa. Ya, ya. Tadi itu kita sudah memecahkan dua masalah yang dihadapi oleh Nah Eca yang membuat Nah Eca kecewa. Nah, hal apa yang akan Nah Eca lakukan ke depannya untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang sering membuat Nah Eca merasa tidak mampu, merasa tertekan untuk mengerjakan skripsi ini? Ya, jadi langkah yang harus saya lakukan ke depannya yaitu lebih selalunya berpikir optimis. Jadi saya harus berpikir bahwa saya bisa, orang lain bisa, kenapa saya harus tidak? Jadi mungkin alangkah baiknya yang harus saya lakukan ke depannya yaitu berpikir optimis terlebih dahulu sebelum memunculkan pikiran-pikiran yang negatif yang bisa mempengaruhi diri saya untuk mengerjakan skripsi saya, Bu. Iya, betul sekali. Nah Eca itu orang luar biasa. Nah Eca mampu melewati rintangan ini. Tidak semua orang mampu melewati rintangan ini, tapi Nah Eca sudah melatih diri untuk menjadi orang yang optimis. Jadi kedepannya itu Nah Eca akan optimis. Nah, optimis seperti itu membuat Nah Eca untuk berpikir yang positif. Nah, langkah-langkah optimis ini apa-apa aja yang akan Nah Eca lakukan di dalamnya? Ya, jadi langkah optimis yang mungkin saya harus lakukan yaitu mulai mengerjakan skripsi saya dari contohnya penulisan. Mungkin saya harus menyelesaikan sedikit demi sedikit sehingga boleh terselesaikan dengan baik. Yang mulai dari sedikit demi sedikit. Ya, betul sekali. Nah Eca akan mengerjakan skripsinya ini mulai dari hal-hal kecil, mulai dari penulisan, mulai dari menambahkan teori. Jadi supaya merasa tidak tertekan itu jangan dikerjakan semuanya. Jangan satu kali kerja. Paling tidak itu Nah Eca mengerjakan 1-2 jam dalam sehari, baru istirahat lagi, baru cari lagi suasana baru untuk membantu Nah Eca menyelesaikan skripsian ini. Karena kalau Nah Eca selalu terus-terus mengerjakannya dalam satu hari full, itu skripsian Nah Eca itu pasti tidak akan baik seperti yang dikira Nah Eca, karena selalu mengerjakannya secara ketika sudah deadline. Ya, oke. Nah, selanjutnya apa lagi yang akan Nah Eca lakukan ke depannya? Tahap selanjutnya akan saya lakukan ke depannya, Bu. Selain berpikir optimis, mungkin saya belajar dari skripsian senior bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi mungkin tahap itu juga yang harus saya terapkan dalam hidup saya, Bu. Ya, nah itu akan menjadi komitmen Nah Eca. Iya. Itu yang akan menjadi komitmen dan akan menjadi penuntun Nah Eca dalam menjalani proses revisian ini. Bagaimana perasaan Nah Eca hari ini setelah menceritakan bahwa itu yang membuat Nah Eca merasa bahwa saya tertekan, saya merasa terbebani akan revisian saya yang terlalu banyak. Ya, jadi setelah berkonsultasi dengan Ibu, pada saat ini saya merasa lega setelah mendengar beberapa masukan dari Ibu bahwa ketika kita menyusun skripsi, kita tidak boleh berpikir yang negatif bahwa saya tidak bisa. Jadi solusi itu kita harus selalu berpikir optimis bahwa kita pasti bisa. Ya, kita pasti bisa, dan seperti yang Nah Eca katakan tadi, akan mengerjakan
satu persatu apa yang menjadi revisiannya. Iya. Jadi komitmen Aicha itu akan berpikir optimis dan akan mengerjakan satu persatu apa yang menjadi revisian dari skripsi Aicha. Ya, oke. Bagaimana tadi merasa sudah agak tenang dan sudah berkomitmen akan melakukan hal itu ke depannya. Iya, Bu. Jadi Ibu minta bolehkah kita bertemu lagi di minggu depan untuk membahas apakah komitmen Aicha itu telah dijalankan dan memperoleh hasil atau bagaimana? Kalau Aicha bersedia. Ya, alangkah baiknya Bu, ketika saya ingin menemui Ibu, mungkin saya harus menghubungi Ibu terlebih dahulu. Kapan kita akan ketemu dan di mana? Seperti itu, Bu. Ya, nanti saya kasih nomor WA Ibu supaya kita berkonsultasi untuk bertemu di minggu depan. Iya, Bu. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini itu dapat membantu Aicha. Bukan hanya Aicha menceritakannya, tetapi betul-betul melakukannya agar apa yang diharapkan Aicha itu dapat tercapai. Bagaimana? Apakah Aicha masih ingin bercerita atau sampai di sini saja dulu? Sudah cukup Bu, karena melalui cerita-cerita sebelumnya saya sangat merasa lega Bu. Jadi untuk berikutnya mungkin saya lebih menghubungi Ibu untuk menceritakan lebih lanjut ketika ada problem. Iya, kalau sudah tidak ada yang ingin Aicha ceritakan, pertemuan kita hari ini mungkin sampai di sini saja dulu ya. Iya Bu. Masih ada atau sudah kita tutup ya? Iya Bu. Ada yang ingin sampaikan? Sedikit saya sampaikan Bu. Terima kasih atas kesempatannya juga Ibu, sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita mengenai problem saya. Melalui ini Bu, saya sangat merasa terbantu dalam mengatasi pikiran-pikiran negatif selama menyusun Bu. Ya, semoga Aicha kedepannya dapat melakukan revisi ini dengan baik. Ya Bu. Ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa semoga kedepannya Aicha dapat melakukan pertemuan kita dengan baik. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami telah melakukan konseling. Semoga apa yang dialami oleh anak kekasih-Mu Aicha ini dapat ia lewati sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang menjadi solusi kami untuk masalah yang dihadapi dapat ia jalani, dan komitmen-komitmen yang disampaikan itu dapat dijalani, dan apa yang menjadi tujuannya dapat ia peroleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Kamu pasti bisa. Semangat. Iya Bu. Oke.